Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Vivi Haikal. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen modul ketiga, manajemen perusahaan industri. Apa itu manajemen? Nah, manajemen itu berasal dari bahasa Perancis, yakni manajemen, yang berarti seni untuk mengelola dan mengatur. Sedangkan secara universal, manajemen diartikan sebagai proses kerja sama antar individu dan kelompok yang bertanggung jawab atas tujuan ekonomi melalui prinsip operasi perusahaan. Nah, aktivitas manajemen dibutuhkan mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, pengawasan, hingga pengendalian sumber daya keuangan, informasi fisik, dan manusia. Nah, fungsi manajemen menurut para ahli yakni sebagai berikut. Nah, secara sederhana, fungsi manajemen adalah proses dinamis yang meliputi banyak elemen dan kegiatan. Berikut beberapa pengertian fungsi manajemen menurut para ahli. Yang pertama ada dari George Robert Terry. Nah, beliau merupakan tokoh yang dikenal sebagai pelopor istilah fungsi manajemen dalam bukunya yang berjudul Principle of Management. George R. Terry menyebutkan bahwa fungsi manajemen adalah proses khas yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua dari Ritchie Wake Griffin. Beliau mendefinisikan fungsi manajemen adalah bagian dari proses perencanaan, organisasi, koordinasi, serta pengendalian sumber daya supaya tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Yang ketiga ada Lawrence of Lake. Berbeda dengan tokoh lainnya, beliau melihat fungsi manajemen adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang untuk bisa mempengaruhi dan menggerakkan sekitarnya agar mau menyelesaikan sesuatu. Kemudian ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama adalah planning. Planning atau proses perencanaan dalam fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Nah, dalam fungsi perencanaan, manajer perlu mengkaji dan mengevaluasi berbagai kemungkinan rencana alternatif sebelum memutuskan suatu tindakan. Nah, kegiatan dari fungsi planning yakni ada 4. Yang pertama itu menentukan tujuan serta target perusahaan. Yang kedua ada menyusun strategi untuk mencapainya. Yang ketiga ada menetapkan berbagai sumber daya yang mungkin dibutuhkan. Kemudian yang terakhir, yakni menentukan standar keberhasilan selama proses mencapai tujuan tersebut. Nah, syarat dari fungsi planning ini ada 6. Yang pertama, adanya tujuan yang jelas. Kedua, bersifat sederhana. Ketiga, fleksibel, mengikuti perkembangan yang ada. Kemudian yang keempat, adanya keselarasan tanggung jawab dan tujuan di setiap bagiannya. Kemudian yang kelima, meliputi analisis di setiap detail pekerjaan. Kemudian yang terakhir, memanfaatkan segala sesuatu yang ada secara efektif. Kemudian manfaat dari fungsi planning ini yakni yang pertama memudahkan proses pengawasan, menjadi acuan dan panduan dasar jalannya kegiatan, kemudian menghindari kesalahan yang mungkin terjadi, dan jalannya tugas dan kegiatan akan lebih terorganisir di setiap sektornya. Nah, proses planning ini yang pertama ada top level planning. Nah, merupakan perencanaan jenjang atas yang mengajukan panduan umum, pengambilan keputusan, rumusan tujuan, hingga petunjuk penyelesaian secara menyeluruh. Perencanaan dalam tahap ini bersifat strategis dan menekankan pada tujuan jangka panjang organisasi atau perusahaan. Kemudian ada middle level planning. Nah, ini merupakan perencanaan jenjang menengah yang fokus pada penyiapan berbagai teknik yang akan ditempuh untuk mewujudkan rencana tujuan. Nah, perencanaan tahap ini berada pada level manajemen menengah yang sifatnya lebih administratif. Kemudian yang ketiga ada low level planning. Merupakan perencanaan jenjang bawah yang mengacu pada aktivitas operasional perusahaan. Umumnya, perencanaan jenjang bawah ini diambil alih oleh manajemen, pelaksana, dan lebih berfokus pada bagian bagaimana cara menghasilkan. Kemudian yang kedua, organizing. Organizing atau proses pengorganisasian adalah 4 fungsi manajemen menurut para ahli yang berfokus pada sumber daya fisik dan manusia yang perusahaan miliki guna merealisasikan rencana tujuan. Biasanya fungsi ini dipakai untuk mengelengkapi seluruh alat, tugas, orang maupun wewenang yang ada untuk tujuan pemenuhan rencana. Nah, unsur fungsi organizing ini ada 3, yakni kegiatan yang diorganisir
dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan. Kedua, adanya implementasi dari rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ini ada pengarahan sekelompok individu untuk saling bekerja sama. Nah, kegiatan dari fungsi organisasi ini yakni ada 4. Yang pertama, menyeleksi, merekrut, dan memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, menyesuaikan posisi tenaga kerja sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga, menyusun dan menetapkan tugas serta mengalokasikan tenaga kerja sesuai prosedur. Yang keempat, menentukan struktur perusahaan sesuai tanggung jawab dan garis kewenangan. Kemudian ada manfaat fungsi organizing. Yang pertama itu, tugas dijalankan dengan spesialisasi masing-masing. Kemudian yang kedua, adanya transparansi pembagian tugas yang jelas. Kemudian, pembagian tugas dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Kemudian yang keempat, setiap tenaga kerja paham akan tugasnya masing-masing. Dan yang terakhir, adanya manajer profesional sebagai pihak utama koordinasi seluruh kegiatan. Nah, yang ketiga, yakni actuating and directing. Actuating and directing atau fungsi pengarahan merupakan usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan menciptakan suasana kerja yang dinamis. Untuk mewujudkannya, berikut beberapa kegiatan yang biasa dilakukan untuk fungsi pengarahan. Yang pertama ini ada bimbingan serta pemberian motivasi terhadap para tenaga kerja atau para karyawan. Yang kedua, sosialisasi tugas dan seluruh kebijakan dengan jelas. Nah, yang terakhir ini adalah penjelasan tugas pekerja secara rutin kepada para tenaga kerja. Nah, yang terakhir adalah controlling. Controlling atau proses pengawasan merupakan 4 fungsi manajemen menurut para ahli terakhir yang digunakan untuk pengendalian. Fungsi controlling juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur kinerja karyawan sesuai standar yang telah dibuat. Melalui fungsi controlling ini, evaluasi perbaikan dapat dilaksanakan bila memang dibutuhkan. Nah, kegiatannya meliputi klarifikasi dan pemeriksaan atas kesalahan yang terjadi, kemudian evaluasi target sesuai standar indikator yang telah ditetapkan, lalu pemberian alternatif solusi atas penyimpangan yang ada. Kemudian, bagaimana sih cara untuk merealisasikan fungsi controlling dengan efektif? Nah, berikut ada cara-caranya, yakni ada 4 cara. Yang pertama adalah scheduling, yakni penetapan waktu pengawasan sesuai dengan semestinya. Kemudian plotting, penentuan cara pengawasan yang diinginkan. Yang ketiga ada follow up, pencarian solusi atas sebuah masalah. Dan dispatching suatu perintah pekerjaan yang digunakan sebagai pengawasan. Nah, kesimpulan dari penjelasan yang saya sampaikan yakni pengelolaan perusahaan itu dapat dilakukan secara mudah dengan mengetahui fungsi-fungsi manajemen. Nah, arah tujuan perusahaan ke depannya akan ditentukan dari berbagai fungsi yang digunakan. Nah, sebab penerapan fungsi-fungsi manajemen yang tepat akan membawa perubahan yang baik bagi organisasi maupun perusahaan. Mungkin sekian dari pemaparan saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.